Mari Bapak Mama Saudara, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-65. Mazmur pasal yang ke-65. Pembacaan kita dari ayat yang pertama, ayat sampai dengan ayat 14. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Salam. Lagi salam. Kita sama-sama berdoa bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat gerejanya GKRI 18 tahun. 18 tahun itu usia yang sudah cukup dewasa ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang hal mengucap syukur. Alasan orang percaya, orang Kristen mengucap syukur itu bukan semata-mata karena dia mengalami yang namanya keberkatan, sembuh dari penyakitnya, atau dia lulus dari pendidikannya, atau juga alasan orang percaya bersyukur karena doanya dijawab oleh Tuhan. Kita belajar dari Daud bahwa ada alasan utama yang harus kita miliki dalam hal mengucap syukur. Berbicara tentang mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dalam satu pembimbing tadi, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Manusia cenderung biasanya sangat susah, sulit itu bersyukur. Ya memang gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Hari ini kita berkata kita bersyukur, mengucap syukur. Mungkin kita bisa berkata kepada orang lain, mengucap syukurlah senantiasa, karena kita ingat itu ayat firman Tuhan. Ya, makanya kita sampaikan kepada orang yang sedang mungkin dalam pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, kita pikirkan dalam hal mengucap syukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Nah, tapi yang terpenting Bapak Saudara, alasan utama kita bersyukur, ya sekali lagi, alasan utama kita bersyukur sebagai orang percaya bukan karena dalam keadaan yang baik, amin. Bukan karena dalam keberkatan baru bersyukur, bukan karena kita ya ditambahkan usia baru bersyukur, bukan karena lagi dapat gajinya naik baru kita bersyukur. Tetapi ada alasan utama, alasan yang harus kita tetap miliki, pegang, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Apa alasan utama kita sebagai orang percaya? Yang pertama, dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, Mazmur katakan, bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Nah, dari sini Bapak Saudara, alasan utama yang pertama, mengapa setiap kita orang percaya harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Itu adalah alasan utama di saat kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana cara Tuhan mengampuni dosa kita? Dengan rela mengorbankan nyawanya, menanggung dosa-dosa. Jadi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Jadi itu menjadi alasan utama kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Karena Roma katakan 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan angkat dari dalam maut ke dalam hidup.
di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan tadi bahwa sekalipun dosamu merah seperti keris, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bahkan dikatakan Mazmur 103 ayat 12 bahwa sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi ucapan syukur ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara adalah respon kita atas apa? Keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Jadi respon kita bahwa kita sudah diselamatkan. Yesus sudah memberikan nyawanya, Dia mau mati di atas kayu. Jadi ketika kita selalu memandang kepada Kristus, kepada pengorbanannya, hati kita penuh dengan syukur. Kalau ini menjadi pegangan kita, alasan kita utama kita bersyukur, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak pernah ada alasan saya tidak bisa bersyukur. Jadi ini harus menjadi hal utama yang penting. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Hal yang kedua, mari kita lihat. Apa alasan utama orang percaya mengucap syukur? Mazmur 65 ayat 5a, yang A-nya di situ dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Hal yang kedua, alasan utama kita dalam mengucap syukur sebagai orang percaya, Tuhan telah memilih kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Amin. Jadi Tuhan telah memilih kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Saudara, luar biasa. Tuhan yang memilih kita. Makanya dikatakan dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan yang memilih kita dan menjadikan kita berharga. Berharga di mata. Jadi Bapak Saudara, kalau ini kita pahami dengan benar, kita ini sebenarnya orang yang paling bahagia dalam hidup. Karena kita ini orang dipilih, ya beda asal ambil, dipilih dan berharga. Orang-orang yang dipilih dan berharga itu Bapak Saudara, itu luar biasa itu. Di dalam Yesaya itu dikatakan jelas ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kadang-kadang Bapak Saudara, kalau kita dipilih Tuhan secara khusus, itu harus menjadi sukacita kita yang besar. Dan yang ketiga Bapak Saudara, apa alasan utama orang percaya mengucap syukur? Ayat 5b. Segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi alasan yang ketiga untuk kita, alasan utama kita sebagai orang percaya untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena kebaikannya melimpah atas kita. Amin. Kebaikannya melimpah atas kita. Saudara, kebaikan Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Bisakah kita hitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Karena begitu melimpah kebaikan Tuhan. Bapak Saudara,
inilah yang harus kita camkan dalam hidup kita hari lepas hari. Kebaikan Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan itu menyelamatkan kita. Bagaimana kebaikan Tuhan itu menerima kita, mengampuni kita. Bagaimana kebaikan Tuhan itu membawa menuntun hidup kita sampai saat ini. Jadi semua yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita itu adalah kebaikan. Kebaikan ini. Makanya kalau itu nggak bisa. Kalau saya lagi susah, apakah itu kebaikan Tuhan? Bisa jadi itu kebaikan Tuhan. Supaya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan izinkan kesusahan, kesulitan, supaya kita bisa dekat kepada Tuhan. Kalau tidak kebaikan Tuhan, maka kita akan binasa. Jadi kebaikan Tuhan yang melimpah. Adakah di antara kita yang tidak pernah merasakan kebaikan, tidak pernah merasakan kasih dan kemurahan Tuhan? Ada? Tidak ada. Berarti semua merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya, gereja ini ada. Itu karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa sampai saat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kita lupa kadang-kadang yang kita lihat ini hanya secara kasat mata saja. Kita gampang mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang marah, emosi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita lupa kebaikannya Tuhan. Bapak Saudara ingat selalu kebaikan Tuhan. Saya bisa bernapas itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Kita perlu memiliki pemikiran seperti demikian, bahwa seluruh hidup kita itu adalah karena kebaikan Tuhan.